Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara lafaz didhaifkan tetapi secara makna sahih. Kafa bil mauti wa'ida. Cukuplah dengan kematian itu menjadikan sebuah pelajaran bagi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kullu yawmin yuqal mata fulan wa fulan, wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, setiap hari kita mendengar kematian fulan ibn fulan. Kemudian beliau mengatakan, wala budda min yaumin, dan nanti satu hari akan ada keharusan yuqalu fihi, dikatakan padanya mata Umar, telah mati Umar, telah meninggal Umar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, setiap hari kita mendengar fulan meninggal, fulan meninggal, seolah-olah kematian itu sebuah kebiasaan. Tapi apakah kemudian kita mengambil pelajaran dari kematian itu bahwa satu hari nama kita pula yang disebut fulan telah meninggal dunia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Yahya ibn Mu'adz, seorang ulama salaf, mengatakan, man aktsara dzikral mauti, man aktsara dzikral mauti, barang siapa yang terus menerus mengingat kematian, lam yamut qabla ajalihi wa yadkhulu alaihi thalathu khisalin minal khairi. Kata beliau, barang siapa yang terus mengingat kematian, maka dia akan senantiasa diberikan 3 kebaikan dalam hidupnya. Awaluha, yang pertama, al-mubadaratu ila taubati, maka orang tersebut akan bersegera untuk tobat. Yang kedua, an-nasyatu fil ibadati, orang tersebut akan semangat dalam beribadah. Dan yang ketiga, al-qana'atu birizkin qalil, dan dia akan senantiasa qanaah, menerima apapun dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sedikit. Lihat perkataan Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, orang yang senantiasa mengingat kematian
maka dia akan diberikan 3 kebaikan. Pertama, al-mubadaratu ila taubah. Dia akan bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, kalau orang jarang mengingat kematian, maka dia akan mengulur-ngulur taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-nasyatu fil ibadah. Dia akan semangat dalam beribadah kepada Allah karena tahu dia akan mati. Kebalikannya, orang yang tidak pernah ingat kematian berarti dia akan malas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, al-qana'atu birizqin qalil. Orang yang senantiasa ingat kematian berarti dia akan qanaah hidupnya, merasa cukup, merasa redha dan rela apapun yang Allah berikan kepada kita, baik banyak ataupun sedikit. Tapi kebalikannya, orang-orang yang tidak ingat kematian, maka dia tidak akan qanaah hidupnya. Dia akan terus seolah-olah dia akan hidup lama. Jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Dia akan terus mengumpul-ngumpulkan harta, menghitung-hitungnya, sehingga dia tidak yakin dia akan mati, karena dia merasa akan dikekalkan hidupnya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kafa bil mauti wa'ida. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran dalam hidup kita. Berapa banyak orang-orang yang diberikan usia panjang dan kekayaan yang melimpah, di mana mereka sekarang? Mereka sudah di bawah tanah. Lihat Shaddad ibn Ad. Shaddad ibn Ad, manusia yang paling sombong yang pernah ada di permukaan bumi. Dia menantang Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membuat sorga karena ingin menandingi sorga Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan usia panjang 700 tahun. Ketika dia bangun sorga itu menurut keyakinannya, dan setelah jadi sorga itu menurut pandangannya, ketika dia hendak masuk ke sorga yang dibuatnya, tiba-tiba Allah turunkan azab, Allah hancurkan sorga yang dibuatnya beserta orang-orang yang membangunnya, termasuk Shaddad ibn Ad. Di mana Shaddad sekarang? Di bawah bumi. Lihat Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala berikan usia 400 tahun. Di mana Fir'aun sekarang? Dengan kesombongannya dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang maha tinggi. Kemudian dia pun berlaku congkak dan sombong di permukaan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fa aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka semuanya. Kemudian Allah munculkan jasadnya sebagai pelajaran, kafa bil mauti wa'ida. Cukuplah kematian itu menjadi sebuah pelajaran. Qarun yang sombong dengan kekayaannya, sampai kunci-kunci hartanya tidak sanggup dipikul kecuali oleh unta-unta dan orang-orang yang kuat. Tapi di mana Qarun sekarang? Allah Subhanahu wa taala katakan, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun ke dasar bumi, dan hari ini sudah tidak lagi terdapat Qarun. Di mana Qarun? Qarun di bawah bumi. Bahkan orang-orang mulia sekalipun selain daripada kita, lihat para nabi dan rasul, tidak ada satupun hidup yang sampai sekarang, karena semua diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh, para ulama, mereka juga meninggal dunia, ya, karena Allah Subhanahu wa taala katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kafa bil mauti wa'ida. Ambillah pelajaran dari sebuah kematian. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Abdullah ibn Umar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah kau di dunia itu seperti orang asing atau seperti orang musafir. Ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menasihati kita dengan mengatakan, idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Kata Ibnu Umar radhiyallahu an, apabila engkau di sore hari, maka jangan tunggu sampai pagi hari, dan apabila engkau di pagi hari, jangan pernah tunggu sampai sore hari. Maka manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu dan waktu hidupmu sebelum kematianmu. Karena kematian kita tidak tahu apakah kita akan mati nanti di pagi hari ataukah justru kita mati di malam hari. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Jiwa manapun tidak tahu di mana dia akan mati. Makanya kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, idza amsayta fala tantadirus sabah. Apabila engkau di sore hari, jangan menunggu sampai waktu pagi hari. Ikhwatu fiddin, kita setiap hari mati. Setiap hari kita mati. Apa maksudnya? Setiap hari kita tidur, dan tidur itu akhuhul maut, saudara kematian. Makanya setiap kita bangun tidur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita. Setiap hari kita mati. Karena tidur itu akhul maut, saudara kematian. Sehingga betapa banyak kemudian orang-orang yang tidur kemudian tidak pernah bangun lagi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita hidup. Kita tidur dan kita bangun lagi. Bagaimana kalau seandainya ketika kita tidur dan tidak pernah bangun lagi? Makanya kata para ulama, bersiap-siaplah dalam satu ketika kita pasti akan mengalami kematian, sadar atau tidak, suka atau tidak. Karena kematian itu tidak pernah melihat siapapun. Betapa banyak orang-orang yang takut dengan kematian sehingga dia menjaga kesehatan. Setiap hari dia olahraga, setiap hari dia memakan herbal, minum obat dan begitu seterusnya supaya terhindar dari kematian. Betapa banyak orang-orang sehat kemudian meninggal, dan orang sakit pula lama meninggal. Betapa banyak orang-orang yang kaya raya, dia berpikir dengan kekayaannya dia bisa hidup selamanya, karena terpikir kalau dia sakit, dengan kekayaannya dia bisa berobat kemanapun sekehendaknya. Tapi lihat, orang-orang kaya yang kita saksikan terkadang lebih dulu meninggal dibandingkan orang miskin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kafa bil mauti wa'ida. Jadilah sebuah pelajaran dari kematian seseorang. Boleh jadi mungkin hari ini kita yang memandikan, besok pula kita dimandikan. Boleh jadi hari ini kita yang mengusung jenazah, besok pula kita yang diusung. Boleh jadi kita yang menguburkan jenazah, besok pula kita yang dikuburkan. Boleh jadi kita yang mendoakan di atas kuburan, besok pula manusia mendoakan kita. Boleh jadi kita yang menangis karena kematian, besok pula kita ditangisi manusia. Begitulah kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan tentang tema
kafa bil mauti wa'idaini. Cukuplah kematian menjadi pelajaran bagi kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, al mautu ya'ti faj'atan. Terkadang kematian itu datang secara tiba-tiba. Kematian itu rahasia Allah, ikhwan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman 34, "Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir." Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan kapan terjadinya kiamat, dan di sisi Allah juga pengetahuan kapan turun hujan, dan di sisi Allah juga pengetahuan tentang apa yang ada di dalam rahim-rahim ibu-ibu itu. Dan manusia tidak tahu kapan atau apa yang akan terjadi esok hari, dan manusia tidak tahu dia meninggal di negeri mana, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin, ibrah kematian itu bukan di mana kita mati, tapi ibrah kematian itu bagaimana caranya kita mati. Terkadang ada orang yang mati di Mekah belum tentu masuk surga. Terkadang ada orang yang mati di negerinya sendiri, bisa saja dia yang masuk surga. Karena tempat itu bukan menentukan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang menentukan kematian husnul khatimah atau su'ul khatimah itu bagaimana caranya kita mati. Apakah kita mati di atas kebaikan, di atas amal saleh, ataukah mati di atas kemaksiatan dan kemungkaran? Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita betul-betul di atas husnul khatimah, baik akhir kehidupan kita. Karena Rasul mengatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya, bukan awal, bukan tengah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, "Ma haqqum ri'im muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu." Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, tidak ada hak bagi seseorang muslim yang akan berwasiat dengan sesuatu untuk tidur 2 malam kecuali wasiatnya tersebut sudah dituliskannya. Imam Muslim menambahkan, qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar setelah mendengar hadis ini, "Ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik illa wa indi wasiyati." Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, tidak ada satu malam pun berlalu sejak aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, melainkan aku berwasiat untuk diriku dan aku letakkan wasiat itu di sisiku. Kenapa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma melakukan itu? Karena Abdullah ibn Umar mengajarkan kepada kita kematian itu sebuah kepastian, datangnya tanpa pemberitahuan, kapanpun malaikat maut itu bisa datang. Itu yang dikhawatirkan Ibnu Umar, sehingga setelah dia mendengar hadis ini, dia letakkan wasiat setiap malam di sisinya. Wasiat untuk keluarganya untuk senantiasa taat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun."
sehingga apabila datang kepada mereka kematian, maka orang yang meninggal akan mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Tapi Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak mungkin, itu angan-angan orang-orang yang meninggal yang mengucapkannya saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di belakang mereka ada barzah, tembok pemisah antara alam kubur dan alam dunia, kata Allah. Jangan sampai kemudian setelah kematian kita minta dikembalikan ke dunia. Jangan sampai setelah kita kemudian meninggal dunia kita berangan-angan, ya Allah, kembalikan walaupun sesaat kita ke dunia. Karena kematian bagi seorang mukmin itu, kalau dia meninggal, dia tidak akan hendak dikembalikan ke dunia, karena sudah merasa nikmat dengan nikmat kubur. Hanya orang-orang yang kurang beramal saja yang mengatakan seperti itu. Makanya para ulama mengatakan al-isti'dad bil mauti. Persiapkanlah untuk sebuah bekal kematian. Karena kematian seorang mukmin mustarih, berarti dia istirahat dari kepenatan dunia. Tapi kematian orang fasik, orang fajir, mustarahum minhu, orang lain yang beristirahat dari kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasail al-isti'dad lil mauti. Apa saja yang harus kita siapkan untuk kematian kita? Yang pertama, al-muhafadhatu ala maftaradahu Allah taala 'alal muslim. Jaga kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada setiap muslim. Jaga salat, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u marrakin. Tegakkan salat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Jaga salat, jaga puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Jaga zakat kita. Kalau kita sudah sanggup mengeluarkan zakat, sudah cukup haul dan nisabnya, keluarkan. Itu kewajiban. Dan kalau kita sanggup untuk haji, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Kewajiban kita kepada Allah adalah menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram, man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita sanggup untuk melakukannya, jaga-jaga kewajiban itu dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Yang kedua, al-iktsar min dzikril mauti. Perbanyak ingat akan kematian. Karena faedahnya, kalau orang banyak mengingat kematian, tadi saya sudah katakan perkataan Yahya bin Mu'adz, orang itu akan segera bertobat, orang itu akan qanaah dengan yang sedikit, dan orang itu akan rajin dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ingatlah kematian. Perhatikan beberapa ucapan salaf kita. Dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, satu hari Abu Darda ra'a rajulan fi janazatin, melihat seseorang yang sudah terbujur kaku menjadi jenazah. Wa huwa yaqul, kemudian tiba-tiba seseorang mengatakan, wa yaqulur rajulu, dan berkata seseorang, man hadza ya Abu Darda, ini jenazah siapa wahai Abu Darda? Maka Abu Darda mengatakan, hadza anta, ini kamu. Jenazah ini adalah kamu. Kemudian Abu Darda mengatakan dengan mengutip firman Allah surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati sebagaimana dia juga mati. Dan perkataan yang sama juga pernah dikatakan kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketika lewat jenazah, maka orang-orang bertanya kepada Hasan Al-Basri, siapa jenazah itu ya imam?
Maka Hasan Al-Basri mengatakan, jenazah itu ana wa anta, itu saya dan kamu. Maknanya saya dan kamu akan seperti dia. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, hari-hari itu hanya akan berjalan bagi kita. Wa idza dhahabal ayyam dhahaba ba'duka. Ketika hari-hari itu berlalu, maknanya sebagian badan kita juga berlalu. Artinya kalau seandainya tahun demi tahun telah meninggalkan kita, maknanya usia kita semakin dekat. Makanya kenapa kemudian Wahab mengatakan, yunadi munadin abna'u sittin uddu anfusakum fil mauti. Kepada orang-orang yang usianya sudah 60 tahun, persiapkanlah diri-diri kalian dengan kematian. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, man balagha sinna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyattakhid nafsahu kafana. Barang siapa yang usianya sudah sama dengan usia Nabi. Berapa usia Nabi? 63 tahun. Barang siapa yang usianya sama dengan usia Nabi, maka hendaklah dia mempersiapkan kain kafan dalam hidupnya. Bukan berarti kemudian di usia 60 tahun ke atas itulah yang jelas-jelas kematiannya. Bukan dipahami seperti itu. Karena betapa banyak orang-orang di zaman sekarang yang usia-usia muda sudah mendahului orang-orang tua mereka. Artinya di sini para ulama ingin mengingatkan bahwa ketika usia kita semakin bertambah, artinya sudah dekat dengan ajal kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, al-mautu yaghti baghtah, faman yazra khairan yushiku an yahsuda raghbatan, wa man yazra syarran yushiku an yahsuda nadamatan, wa likulli zari'in ma zara'. Kematian ini terkadang datang tiba-tiba, dan kita saksikan bagaimana kemarin saudara kita saja, Abang Karim yang kita cintai di sini, yang selalu mengaji dengan kita. Tidak ada tanda-tanda kalau dia akan mati kan? Apa antum ada melihat tanda-tanda dia akan meninggal? Tidak juga. Boleh jadi di antara kita mungkin ngobrol dengan dia sebelum kematiannya, ngopi dengan dia, makan dengan dia, duduk dengan dia, ngobrol dengan dia. Tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala takdirkan datang ajalnya. Siapa yang tahu? Itulah kematian. Makanya kemudian di sini bagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, faman yazra khairan, maka siapa yang menanam kebaikan sebelum kematiannya, yushiku an yahsuda raghbatan, maka dia akan menuai kebaikan kelak setelah kematiannya. Wa man yazra syarran yusika an yahsuda nadamatan, tapi kalau dia kemudian menanam keburukan sebelum kematiannya, boleh jadi dia akan mengalami penyesalan setelah kematiannya. Kata beliau, likulli zari'in mithla ma zara, setiap yang ditanam itulah yang akan dituai. Setiap yang ditanam itulah yang akan dituai. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Qabisah, seorang alim, pernah mengatakan, ma jalastu ma'a Sufyan Ats-Tsauri majlisan illa dzukirtul maut, wa ma ra'aitu ahadan kana aktsar dzikra lil maut minhu. Kata Qabisah, tidak pernah aku duduk bersama Sufyan Ats-Tsauri dalam satu majlis, kecuali Sufyan Ats-Tsauri selalu mengingatkan diriku tentang kematian. Demi Allah, aku tidak pernah melihat siapapun yang suka mengingatkan dengan kematian lebih banyak dibandingkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, akthiru dzikra hadhimil ladzatil maut, perbanyak oleh kalian sesuatu yang menghancurkan kenikmatan kalian. Apa itu? Al-mautu, kematian. Kematian itu menghancurkan kenikmatan manusia.
Betapa banyak orang-orang yang mereka sudah mengumpulkan harta, belum lagi menikmati hasilnya, sudah meninggal dunia. Kematian itu menghancurkan segalanya, menghilangkan jabatan, menghilangkan kepemimpinan, menghilangkan harta benda. Boleh jadi harta yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan harta. Boleh jadi jabatan yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan jabatan. Itulah kematian. Hadhimul ladzat, bisa menghilangkan segala kenikmatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz. Kana Umar ibnu Abdul Aziz yajma'u kulla lailatil fuqaha fayatadzakaruna al-mauta wal qiyamata wal akhirata thumma yabkun hatta ka'anna baina aydihim janazah. Dikisahkan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat adil, setiap malam kalau dia tidak bertugas, maka dia akan kumpulkan para fuqaha, ahli-ahli fikih. Kemudian Umar ibn Abdul Aziz meminta kepada mereka untuk mengingatkan kematian, mengingatkan tentang kiamat, mengingatkan tentang akhirat. Kemudian mereka semua menangis. Di majlis Umar ibn Abdul Aziz seolah-olah di hadapan mereka ada jenazah. Begitu para ulama diingatkan akan kematian supaya ada persiapan. Kemudian yang ketiga, apa persiapannya selain mengingat kematian supaya kita lebih semangat ibadah, lebih semangat tobat dan lebih qanaah kepada pemberian Allah? Yang ketiga adalah al-isti'dad lil mauti bitaubati saddaqati. Persiapkan kematian dengan kejujuran dalam bertobat. Nabi SAW sudah mengajarkan ikhwatu fiddin bagaimana setiap hari Rasul tidak pernah melupakan membaca astaghfirullahaladzim minimalnya 70 sampai 100 kali. Itu Nabi. Senantiasa lisannya mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, paling sedikit 70 sampai 100 kali. Padahal dosanya sudah diampuni yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Sudah dijamin lagi oleh Allah masuk surga. Kita ini belum tentu ada ampunan, dan belum juga ada jaminan dari Allah kita masuk surga. Tapi betapa malasnya kita untuk mengucapkan astagfirullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena syaitan ini ikhwatu fiddin selalu datang ke telinga kita memberikan was-was untuk at-taswib bitaubati. Mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Kapan kamu tobat? Nanti. Kapan kamu tobat? Nanti. Si fulan saja umurnya panjang, si alan saja umurnya sekian ratus tahun. Dia berfikir bahwa dia akan sama dengan orang lain, sehingga syaitan datang memberikan taswib kepada kita, mengatakan saufa, saufa. Ah, kematian kan lama, kematian masih lama, usia saya masih muda. Tidak, Nabi sudah mengingatkan, ightanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi SAW, ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik. Ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wahayat qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tingkat kematian hari ini, sudah saya katakan, anak-anak muda lebih banyak yang mati dibandingkan orang tua. Karena rata-rata kematian hari ini, lihat, kebanyakan orang meninggal itu di jalan raya. Orang naik motor kena tabrak atau nabrak mati. Orang naik mobil kena tabrak atau ditabrak mati. Orang nyebrang ditabrak mati. Atau mungkin karena kena narkoba, mabok dan begitu seterusnya, perkelahian di perjalanan, macam-macam orang-orang sekarang ini yang meninggal dunia.
Artinya bahwa tidak bisa kita jamin bahwa kematian itu harus menyentuh orang tua. Anak muda sudah banyak di hadapan kita yang meninggal dunia sebelum orang tua dan mungkin juga sebelum kakek dan juga buyutnya. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu terjadi at-taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, husnudzan billahi indal maut, berbaik sangkalah kepada Allah saat menjelang kematian. Kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billahi azza wa jalla. Jangan sampai mati salah seorang di antara kalian kecuali dalam hatinya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, hadzal hadis tahdzirun minal qunut wa hathun 'alal raja' indal khatimati. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, hadis ini memberikan tahdzir kepada kita, peringatan kepada kita, tidak bolehnya kita putus asa. Karena berapa banyak orang-orang yang putus asa saat kematiannya. Tadi pagi saya ketika memberikan kajian di Ummahat, ada pertanyaan, Ustaz, ada orang saking lamanya sakit, mungkin sudah merasa bahwa sakitnya terlampau lama, sudah menyiksa dirinya dan juga menyiksa orang-orang yang menjaganya. Akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah. Kemudian dia mengatakan, saya lebih baik mati daripada hidup karena sudah menyusahkan orang banyak. Maka saya katakan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena putus asa itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar dosanya dibandingkan maksiat yang dilakukannya. Kalau orang bermaksiat kemudian terus bermaksiat dan bermaksiat, akhirnya putus asa tidak mau bertobat, maka putus asa lebih besar dosanya dibandingkan maksiat yang selama ini ia lakukan. Kenapa? Karena putus asa itu menghalangi tobat, sehingga dia tidak mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa besar ya. Harusnya orang-orang yang seperti ini menghadirkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar, harapan dia kepada Allah lebih besar dibandingkan perasaan takutnya. Dan kewajiban kita ma'asyiral muslimin adalah mengingatkan orang yang sedang sakit itu. Kalau ada orang sakit parah, sudah nampak putus asa, kita orang yang sehat menasihatinya, hibur dia dengan amalan-amalan kebaikannya supaya dia tidak takut saat menjelang kematiannya. Karena kalau sampai kemudian dia takut menjelang kematiannya, akhirnya suudzon, berburuk sangka kepada Allah, seolah-olah dosanya akan memasukkan dia ke neraka. Boleh jadi itu dosa terakhir yang ia bawa sebelum kematiannya, berburuk sangka kepada Allah. Tapi kalau seandainya kemudian kita ingatkan supaya dia berbaik sangka kepada Allah, ingatkan dengan amal solehnya supaya dia tidak takut menghadapi kematian dan muncul harapannya, boleh jadi itu amal soleh terakhir yang ia bawa sebelum kematiannya, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Boleh jadi mungkin husnudzon itulah yang menjadikan pintu sorga dibuka padanya, kita tidak tahu. Makanya jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Dan tidak boleh seseorang berangan-angan untuk mati saat sakit parah, karena belum tentu kematian lebih baik bagi dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan sampai di antara kalian berangan-angan untuk mati, wa in kana wala bud, kata Rasul. Tapi kalau memang harus seperti itu, maka katakan, ya Allah, kalau kematian lebih baik bagiku, maka wafatkan aku. Tapi kalau kehidupan lebih baik bagiku, maka sembuhkanlah aku. Abbas ibn Abdul Muttalib dinasihati Nabi SAW saat sakit parahnya. Kemudian mengatakan kepada Abbas, ya Abbas, jangan berangan-angan kematian. Karena kalau engkau orang baik,
kemudian Allah sembuhkan penyakitmu, maka engkau bisa menambah amalanmu. Tapi kalau engkau orang jahat dan Allah sembuhkan penyakitmu, adalah harapan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harapan kita adalah dengan senantiasa bertobat kepada Allah, persiapkan segala sesuatu, karena kematian itu datang tanpa pemberitahuan, dan itu kepastian yang akan menimpa siapapun. Lihat pelajaran ulama salaf saat detik-detik kematian. Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan, lamma hadarat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an al-wafatu. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjelang ajalnya, qala, dia berkata, aqiduni fa aqaduhu, tolong dudukkan aku. Dia sedang berbaring, minta duduk, tolong angkat aku ingin duduk. Maka mereka pun, orang-orang di sekitarnya, mendudukkan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Faja'ala yadhkurullaha wa yusabbihuhu wa yuqaddisuhu. Mulailah dia lisannya berzikir kepada Allah, bertasbih, dan juga membaca sesuatu yang bisa membersihkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, entah dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan tahlil. Tsumma qala, kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, al-an tadhkuru rabbaka ya Muawiyah. Sekarang kau ingat Tuhanmu wahai Muawiyah. Sekarang kau ingat Tuhanmu wahai Muawiyah. Muawiyah berkata kepada Muawiyah dia sendiri, al-an tadhkuru rabbaka ya Muawiyah. Sekarang kau ingat Tuhanmu wahai Muawiyah. Kemudian Muawiyah mengatakan, huwal mautu la manja minal mauti walladhi uhadiru ba'dal mauti adha wa afdha. Dialah kematian, tidak ada yang selamat dari kematian, dan sesuatu yang paling aku takutkan kematian lebih dahsyat dan lebih menakutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Muawiyah mengatakan, ya Rabb irham asy-syaikh al-asi, ya Rabb irham asy-syaikh al-asi. Ya Rabb, rahmatilah orang tua yang suka maksiat ini, dzal qalbil qasi, orang yang keras hati ini. Allahumma akilil athrata waghfiriz zallata wajud bihilmika ala ma lam yarju ghairaka wala wathiqa bi ahadin siwaka ya rabbal alamin. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, sedikitkanlah sesuatu yang akan menakutkan bagiku, ampunilah seluruh kesalahan-kesalahan diriku, berikan kasih sayang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Harun ar-Rasyid, seorang khalifatul Islam, lamma hadarat Muhammad ibn Sirin, dia mengatakan, Harun ar-Rasyid, lamma hadarat ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, ketika Harun ar-Rasyid menjelang wafatnya, amara bi khufri qabrihi, dia meminta kepada orang-orangnya untuk digalikan kuburan yang akan menguburkan dirinya. Dia mengatakan, bawalah aku ke kuburan. Maka Harun ar-Rasyid dibawalah oleh orang-orang, kemudian sampai di kuburan, dan itu saat detik-detik wafatnya, belum meninggal. Kata Harun ar-Rasyid, galikan kuburan untukku. Maka orang-orang pun kemudian menggalikan kuburan untuk Harun ar-Rasyid. Fattala'a fihi, tiba-tiba setelah kuburan itu tergali, dia melihat lubangnya. Fabaka hatta rahim, maka dia menangis dan terus menangis sampai orang-orang kemudian berusaha untuk menenangkannya. Thumma qal, dia mengatakan, ya man la yazulu mulquh irham man qad zala mulquh. Ya man la yazulu mulquh irham man qad zala mulquh. Wahai zat yang tidak pernah hilang kekuasaannya, kasihanilah orang yang telah hilang kekuasaannya. Wahai zat yang tidak pernah hilang kekuasaannya, kasihinilah
orang yang telah hilang kekuasaannya. Artinya dengan datangnya kematian, hilanglah kekuasaan baginya. Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, mengatakan ketika saat detik wafatnya baka dia menangis. Faqila lahu, dikatakan kepada Muhammad ibn Sirin, ma yubkiki ya imam, apa yang membuat anda menangis wahai imam? Faqala, dia mengatakan, abki li tafriti fil ayyamil khaliyah, aku menangis karena betapa banyak hari-hari yang kutinggalkan, aku sia-siakan, tidak banyak beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qillati amali lil jannatil aliyah, dan sedikitnya amal saleh untuk menuju surga yang paling tinggi. Wa mayunjini minan naril hamiyah, apakah aku sanggup menghindarkan dari neraka yang menyala-nyala yang akan menyentuhku, kata dia. Begitulah para ulama salaf ikhwatu fiddin mengajarkan kepada kita saat detik-detik wafatnya. Mereka merasa bahwa mereka kurang amal yang mereka akan bawa untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Itu para ulama yang dikenal keilmuannya, ibadahnya, zuhudnya, salat malamnya, puasanya, ilmunya, pahalanya. Harusnya ucapan-ucapan ini ada pada kita, bukan pada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala juga, lamma hadaratul wafat, ketika kematian menghampirinya, tiba-tiba kemudian dia pingsan. Setelah pingsan kemudian dia sadar. Kemudian dia mengatakan, ya bu'da safari, duhai jauhnya perjalananku, wa qillatu zadi, dan sedikitnya bekalku. Duhai jauhnya safarku dan sedikitnya pula perbekalanku. Begitu para ulama merasa sedikit perbekalan mereka, padahal mereka dikenal keulamaannya. Tapi mereka takut juga kalau seandainya mereka tidak membawa bekal yang cukup untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dikisahkan oleh Imam Muzani, dakhaltu ala Syafi'i, kata Imam Muzani, aku pernah masuk kepada Imam Syafi'i, fi illatihi allati mata fi, ketika dia sakit yang dengan sakitnya Imam Syafi'i meninggal, kata Imam Muzani. Faqultu lahu, kukatakan, kata Imam Muzani, Aba Abdillah kaifa asbahta, wahai Aba Abdillah, kunya Imam Syafi'i, bagaimana di pagi harimu ini? Maka Imam Syafi'i mengatakan, asbahtu minad dunya rahila wa li ikhwani mufariqa wa bi ka'sil maniyati syariba wa 'ala Allahi warida wa la adri nafsi tasiru ilal jannati fa uhanniha am ilan nari fa uazziha thumma baka. Kata Imam Syafi'i, sungguh aku merasa di pagi hari ini dunia akan meninggalkan diriku, teman-temanku akan hilang dari badanku, dan kepada Allah lah aku akan kembali. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengarah ke dalam sorga, dan aku sangat senang dengan itu, ataukah aku mengarah ke neraka, dan itulah yang aku takutkan. Kemudian beliau menangis dan menangis sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala cabut nyawa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan Amr ibn As radhiyallahu, seorang sahabat Nabi, Amr bin As radhiyallahu an, ketika dekat kematiannya, maka dia memanggil orang-orang di sekitarnya. Kemudian orang-orang di sekitarnya datang dan menghadap Amr ibn As. Karena Amr bin As ini seorang pembesar dalam Islam, pemimpin perang, para prajuritnya banyak. Datang orang-orang mengitari Amr bin As ini. Tapi Amr bin As mengatakan, hal tughnuna anni minallahi syai'a, apakah kalian semua, kata Amr bin As radhiyallahu an, bisa memberikan kepadaku manfaat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Qalu la, mereka mengatakan tidak wahai Amr. Kalau begitu menghindarlah kalian dariku. Kemudian Amr bin As meminta untuk datangkan air wudu, dia pun berwudu, kemudian memperbaiki wudunya. Kemudian dia mengatakan, ahmiluni ilal masjid,
bawa aku ke masjid. Fafa'alu, mereka pun melakukannya. Faqala, dia mengatakan, istaqbilu bil qiblah, tolong hadapkan aku ke kiblat. Fafa'alu, mereka melakukannya. Setelah itu kemudian Amr bin As kemudian mengatakan, Allahumma innaka amartani fa'asaitu wa tamantani fakhintu wa hadaddali fata'addaitu. Ya Allah, betapa banyak perintah yang kau berikan kepadaku, aku sudah bermaksiat dengan perintahmu. Betapa banyak amanah yang kau berikan kepadaku, aku sudah berkhianat dengan amanah. Betapa banyak batasan-batasan yang kau telah bataskan kepadaku, aku pula melampaui batas dari batas-batasmu. Kemudian dia mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan dia terus mengulang-ulang kalimat ini hatta mata, sampai dia meninggal dunia. Begitulah para ulama salaf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafabil mar'i wa'ida, jadikan setiap kematian yang nampak di depan mata kita ini pelajaran bagi kehidupan kita, supaya kita tidak keras hatinya. Ada seorang wanita datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini diceritakan Safiyah. Orang ini mengadukan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kerasnya hati. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau engkau ingin lembut hatimu, maka ingatlah kematian. Kematian bisa melembutkan hati kita, dan lembutnya hati itu sebab mudah hidayah masuk ke dalam hati kita. Maka saya tutup dengan sabda Nabi SAW, akthiru dzikra hadimil ladzatil maut, perbanyak ingat sebuah yang menghancurkan kenikmatan setiap manusia. Apa itu? Al-mautu, kematian. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebelum saya tutup, kita sudah mendengar semua bagaimana saudara kita Bang Karim meninggal dunia kemarin, dan tentu kita kehilangan sosok beliau, karena saya pribadi merasa kehilangan bagaimana beliau sangat menurut mata saya sendiri sangat istiqomah, menjaga salat, menjaga zikir pagi dan petang, terkadang mengingatkan orang. Maka ini juga sebuah pelajaran bagi kita. Jangan sampai kemudian seorang itu meninggal dunia sementara kita lalai dan jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mendoakan kepada saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya, menghapuskan dosa-dosanya, mampu menjawab setiap pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Allah angkat derajatnya, Allah mudahkan hisabnya, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni kita dan beliau rahimahullahu taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.